Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Rinaldi. Saya akan lebih tepatnya akan mengerjakan soal-soal tentang vektor dan juga gerak lurus. Saya minta maaf sebelumnya jika saya kurang bersemangat atau gimana. Soalnya saya sedang kurang enak badan hari ini. Oke. Kita biar mempersingkat waktu langsung kita kerjain aja ya. Saat sini mempunyai soal tentang vektor itu ada 3 dan juga soal tentang gerak lurus itu pelajaran kecepatan gerak lurus itu ada 5 nggak salah. Ada 5. Jadi langsung aja ya kita kerjain nomor 1. Diketahui A sama dengan 31 tambah 2J dan B sama dengan min 3J. Jika vektor A tambah B, maka besar vektor C adalah, ini cuma ditanya nilai besarnya dari vektor C ini ya. Kalau nilai besar dari vektor C ini jadi 3i, ya tinggal kita tulis aja C sama dengan A tambah B. Itu penjumlahan harusnya udah tahu gini. Jadi 3i tambah 2J ini ya, biar kalian tidak pusing sih mendingan gini. 3i tambah 2J ini untuk vektor A dibilang ditambah dengan yang atas kita anggap ada 0i gitu ya, yang di bawah min 3J. Berapa nilainya gitu kan. 3i tambah 0i sama dengan tetap 3i ya kawan-kawan. Terus 2J ditambah min 3. 2J ditambah min 3 sama dengan min 1J. Jadi jawabannya ini 3i min 1J. Soal yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Besar vektor Oke, jadi aku mau expand dikit ya, jelasin dikit. Kalau kita kan tahu kalau semua total derajatnya itu satu lingkaran itu 360 derajat. Jadi 360 derajat kalau dibagi 4 itu kan sama dengan 90 derajat. Nah, 90 kan ini totalnya kalau persegi gini ininya tuh 90 derajat. Nah, kita udah tahu nih kalau itu sudut totalnya yang kalau kotak gini 90 derajat. Dia di ujung ini 90 derajat gitu ya, di ujung sini. Nah, kalau di sini 57, otomatis ini sisanya 90 kurangi 57 yaitu 33 ya. 33. 53, astaganya 53, sebetulnya sini 53 ya. Sini 53 derajat, terus yang ini di 37. Oke. Derajat. Terus kita tinggal, kalau kan masih ingat tentang vektor itu ada, misalnya jika dari sudut RY-nya tinggal tulis saja. RY sama dengan R dikali sin alfa. Sin alfa tuh yang ini ya, di sini tuh sin alfa. Lihat saja. R-nya 20. Jadi RY sama dengan 20 sin 30. Sin
sin 37 derajat ini 4/3. Kalau saya nggak salah ya, sin 30 derajat tuh ya 37 derajat itu 4/3. Soalnya dia tuh sudutnya gini, sisi miringnya itu 5, terus 4/3. Jadi kalau miringnya 5 ya, ini 5, 20 nya 4/5. Sin kan tau kan, kalau sin itu sin itu depan per miring. Depannya 5, miringnya 5. Maksudnya kayak gitulah. Kayak gini dia kayaknya. 30 derajat kayaknya gitu deh. Ya, dia 4/5. Jadi bentar, saya takut salah. Aku lihat dulu saya punya sudut-sudut ya. Saya mau menambahkan sedikit soal yang tadi. Sepertinya setelah saya melihat ditanya, ternyata yang di maka vektor penyimpan maka besar vektor C ini ternyata yang tanya itu satuannya ya, bukan besar vektornya. Kalau ditanya satuannya sama kayak tadi, kita tinggal tulis saja besar satuannya kayak tadi ya. Kayak tadi yang saya bahas di nomor terakhir ini, dia sama pakai kuadrat gitu. Jadi besar vektornya sama dengan akarnya ini ya, akar yang dari ini tadi yang di sini. Jadi tinggal tulis saja 3 dikuadratin tambah 1 min 1 dikuadratin. 3 dikuadratin sama dengan 9, min 1 dikuadratin sama dengan 1. Jadi sama dengan akar 10 satuan. Terus yang di sini juga saya mau sedikit ralat, ternyata sin dari 37 derajat itu ternyata 4/5. Saya salah lihat tadi. 20 kali 8 sama dengan, gampang banget, langsung lagi. Sebuah belah kertas bergerak serentak. Sate sama dengan, ini tinggal kita bikin 5T, ini kita kurung 5T, ini sama dengan I, berarti tambah, kan kalau di vektor kan IJK ya, kita anggap ini I, baru sebelahnya J, jadi yang Y sama dengan J, jadi min 5T T kuadrat plus 12T plus 1 sama dengan J. Langsung explain aja. Mohon maaf jika saya ini cepat-cepat banget. Saya takutnya nanti saya kurang enak badan gitu kalau saya lama-lama, nanti makin drop ya, mohon maaf. Jadi langsung kita kerjain aja. 5T, T nya sama dengan 2, T nya sama dengan T sama dengan 2. Ini kan ada kan T sama dengan 2. Langsung aja. Kalau T sama dengan 2, langsung aja kerjain. Masukin aja 5 dalam kurung 2 I tambah min 5 2 kuadrat tambah 12 2 tambah 1 sama dengan J. Kita tinggal kali 5 kali 2 10I tambah ini sama dengan ini dikuadratin 4 min 5 sama kali 4 sama dengan min 20. Ini sama dengan 24. Tambah ini tambah di sini sama dengan 25 ya. Sama dengan
tambah ini semua dengan 25. Min 20 kurangi 25 sama dengan 5 ya, dengan 5J. Ya jadinya jawabannya adalah 10I 5J. Terus langsung soal berikutnya. Kelajuan dan kecepatan. Seorang pengendara motor berkendara dari awal dalam kelajuan dengan tetapan 16 meter per second. 16 meter per second. Enggak tahu. Kemudian dia berkendara dengan kelajuan sama dengan dan mohon maaf jika ada suara yang itu maaf jika ada suara gitu ya, ada suara tadi dipanggil tuh, saya nggak potong videonya, maaf. Kalau gitu kemudian balik arah dan berkendara dengan kelajuan sama dan berhenti 5 second setelah melewati posisi awal. Kelajuan tetapnya 16 meter. Terus pas kemudian dia berbalik arah dan berkendara dengan kelajuan sama dan berhenti di posisi dan berhenti 5 second setelah melewati posisi awal. Oke, gampang ya. Kita bikin garisnya gitu, ke garis bilangan gitu. Jadi ini begini. Jadi dari titik awal ini yang merah, titik awalnya dia mau sampai titik sini nih 10 second sini. Ini 10 second. Nah, dia laju nih naik motor ke sini sampai di ujung nih. Habis sampai di ujung dia balik. Dia balik sampai ngelewatin posisi awal tadi. Tunggu tak bikin rapi aja ya. Dia gini, dia dari sini menuju ke sini. Ini 10 second sampai sini. Setelah sampai garis sini dia balik lagi nih. Di sini. Dia balik lagi sampai sini 5 second dari titik posisi awal ini. Jadi berapa nih nilainya dia perpindahan? Gampang. Jadi yang atas ini kan sama dengan kita abaikan ya. Yang atas ini, yang 10 second ini ya kita nggak usah hitung. Jadi tinggal 16 meter per second dikali 5, jadi 16 sekolah. 16 kali 5 Pak Haji sapa buta? Heeh. 16 kali 16 ya, jadi 16 kali 5 sama dengan 8 ya, tinggal tulis saja 16 meter per second. Jadi S sama dengan V dikali T ya waktunya. S sama dengan V nya 16, T nya itu 5, sampai S sama dengan 16 kali 5 sama dengan 8 meter. Jadi dia dari perpindahan posisi dari awalnya yaitu cuma 8 meter. Oke, saya langsung lanjut ke soal berikutnya. Kamu tahu saya sering disuruh-suruh gini, bukan makin sembuh, makanya saya nggak kesini gitu. Kepada mas-mas yang dengar ini, tolong, saya tuh nggak kesini tuh gara-gara saya disuruh-suruh, jadi saya lama sembuhnya malahan. Seorang motor berkendara dari posisi awal dengan kelajuan tetap 32 meter per second selama 5 second, kemudian memutar balik dan kembali ke posisi awal dalam 20 second. Berapa kelajuan rata-rata pengendara motor tersebut? Ini gampang banget. Harusnya kalian sudah bisa ngerjainnya soal-soal yang tadi. Kita kayak itu laju dari kelajuan awalnya. Saya ini sama kayak soal sebelumnya sih. Ini cuma nggak ada yang beda gitu, cuma angkanya doang udah. Kembali ke posisi awal, kemudian dia memutar balik dan kembali ke posisi awal.
Jadi dia udah sampai di posisi awalnya gitu dan kembali ke posisi awal dalam 20 second. Ceritanya tuh malah kecepatannya, ceritanya tuh V-nya. Ini gampang banget. Kita cari dulu jaraknya yang dia tempuh berapa. Pertama 32 ini meter per second kita kali 5 ya. Kita cari jaraknya dulu. S sama dengan V dikali T. S sama dengan V-nya 32, T-nya 5. 32 kali 5 160 meter. Kemudian dia putar balik ke posisi awal dengan 20 second. Dia balik nih, tanya itu kan kecepatannya rata-rata berapa. Kita cari dulu kecepatannya dari dia ke kecepatan. Kita cari kecepatan keduanya dia berapa ya. Jadi 160 pakai rumus yang sama. Aku S sama dengan V dikali T. 160 dikali V-nya. V-nya itu V-nya tadi tidak diketahui, T-nya itu 20. Jadi udah bagi aja. V sama dengan 160 dibagi 20. Jadi coret 8 ya. 8 meter per second. Ini coret-coretnya tinggal 8. Ini 8 meter per second. Udah dapat nih 8 meter per second kecepatannya yang kedua. Tinggal kita cari dia kecepatan rata-ratanya berapa. Tinggal kita kali gini. 32 sebenarnya kecepatannya sih nggak usah dicari sih, kecepatan dari kedua kita langsung bisa nyari dengan cara gini. Kan dia bolak-balik nih, dia kesana 160 meter, dia sampai ke tempat awalnya tadi 160 meter juga kan. Jadi dia jarak yang dia tempuh adalah 160 kali 2 yaitu 320 meter jarak yang dia tempuh. Terus kecepatan rata-ratanya kan 320, waktunya yang dia yang dia latih adalah ini. Kita tinggal tambahin aja waktunya. Jadi kecepatannya gini, kecepatan rata-rata kita tinggal gini. V sama dengan S total delta S per delta T. Delta T-nya ini bukan dikurang ya, tapi ditambah. Aku biar kalian nggak usah langsung aja. S1 tambah S2 per T1 tambah T1 tambah T2. S1 tambah S2 itu kan S1 kan 160, dia juga balik ke tempat yang sama, jadi 160 kali 2, jadi itu 160 kali 2 320 per T1 nya tadi. T1 ini T1 ini 5 meter, T2 20 meter 20 second sama 5 second sama 20 second. 5 second tambah 20 second sama dengan 25 second. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 320 per 25. 320 per 25 itu 25 kali 20 1,28 ya. Dia langsung aja sih kayaknya, pada saya ngelamun kan kalian pusing juga ya. Jadi 320 per 25, jadi langsung aja 25 per 320 1 25 coret, jadi turunnya 1 ini ke depan jadi 12 kurangi 5 jadi 70 25 kali 2 12,8 ya 12,8 ini udah pasti 12,8 jadi kecepatan rata-ratanya 12,8 meter per second. Ini kecepatan rata-ratanya. Terus kita ada lagi nih gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini sebenarnya nggak sama kayak tadi ini mah, soalnya kalau dilihat lebih gampang sih. Sebuah mobil berkendara dari jalan tol
dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam 30 menit. Jadi kan gini, 72 km per jam. 1 jam berapa sih? 1 jam berapa menit sih? 1 jam itu 60 menit. Jadi 72 km per 60 menit. Nah, yang ditanya ini 30 menitnya. Dia cuma jalan 30, tapi kecepatannya 30 segitu. Dia jaraknya berapa gitu? Pakai rumus yang sama ya. Jadi S sama dengan kecepatannya itu 72 km per jam. Itu saja 72 km per jam, itu tulisnya 72 ya. Ini satuannya kilometer per jam. Tambah kan tulisannya di sini tuh dia jam tuh ya. 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau setengah jam itu 30 menit. Jadi ini 30 menit itu sama dengan 1/2 karena dia kan 30/60 ya. Dicoret dibagi 30 dengan 1/2. Kan 30 menit per 60 menit. Jadi sama dengan 1/2. Kok tambah kali? Sorry. Tinggal S sama dengan 72 kali 1 itu 72 dibagi 2 35 72 bagi 2 itu 35 tambah 70 bagi 2 itu kan 35, baru itu masih ada 2 dibagi 2 sama dengan satunya 36 ya. 36 kilometer jarak yang dia tempuh. Terus ini lumayan pakai gerak anguler ya. Ini enggak begitu susah, tapi lumayan susah. Enggak sih sebenarnya, kalau udah sempat singgung tipis-tipis belajar bisa. Saya langsung aja ya. Saya ingin nekankan dulu sih. Yang saya ingin kasih tahu kalian tuh, kalau gerak anguler itu ini simbolnya gerak anguler. Kecepatan anguler. Terus ini V ini kecepatan linear. Terus kalian udah tahu ya kalau R itu jari-jari. Langsung aja saya ingin kalian tahu kalau apa sih hubungannya antara gerak anguler sama gerak yang lainnya gitu loh. Ya nanti oke. Sama ke gerak linear. Jadi V itu gerak linear itu sama dengan jari-jarinya dikali gerak anguler. Saya bikinkan tabel sih supaya kalian nggak begitu bingung ya. Warna biru misalnya gini. Ini untuk ABC. Ya ada. Enggak apa-apa sih, enggak lurus. Dah, ini untuk lingkaran A, B, C, D. Ini untuk jari-jarinya, ini untuk gerak angulernya, ini untuk gerak linearnya. Kan udah tahu kalau V itu gerak linear itu kan sama dengan jari-jari dikali gerak anguler, kecepatan angulernya. Kan udah ditahu nih kalau udah gini. Terus saya lihat dari jari-jari roda A. Kita tulis dulu jari-jarinya. Roda A sama dengan, kalau kita ubah ke meter semua ya. Jadi 30 sama dengan 0,3, 40 dari cm 0,4, itu sama dengan 0,25. Terus ini sama dengan 0,5. Dah. Dapat nih dah. Yang diketahui ini kecepatan anguler dari B. Kecepatan anguler dari B itu 50 rad ya. Kan A sama B ini A sama B ini kan dia di satu poros yang sama ya. Jadi B
puternya kecepatannya berapa, di A juga kecepatannya berapa kan, pasti kalau di gerak anguler, kalau anguler dia gitu, jika dia bertumpunya sama, jadi kecepatannya pun ini sama untuk gerak anguler. Jadi gerak anguler A sama B itu sama, jadi W di A itu sama dengan 50 juga. Terus gerak anguler di roda D itu tinggal cari. Kita cari kecepatan linearnya ya, biar kita bisa karena kenapa saya bilang kecepatan linearnya, karena ini yang menghubungkan ini sebuah roda gitu. Nah ini yang menghubungkan ini kan sebuah tali gitu. Nah talinya ini dia kalau ada tali gitu dia pakai kecepatan linear. Nah kita tahu kalau kecepatan linear itu dia bersinggungan gitu, dia tuh nyarinya tuh pakai ini, V sama dengan R kali W, 50 kali 0,3, 5 kali 3 itu 15 ya, 0-nya coret aja karena dia sama depan di 0,3 sama 50, jadi kalau dikalikan 10 itu kan dikalikan gimana sih yang jelasinnya, kayak ada 0 depan sama 0 di belakang, jadi kalau mau hilangin aja 0-nya, karena 0-nya 0,3, 0-nya 1 di depan, dan 50 itu 0-nya 1 di belakang, jadi 15. Itu matematika sih, saya mau jelasin juga gimana gitu ya, nggak gimana sih, lebih susah saja ngomong gini udah susah jelasinnya. Terus kita langsung aja 20, jadi 20 nya 04 sama 50 sama dengan kan nih 20 ya. Terus 0,25 kalau kita cari gerak angulernya berapa sih yang di C gitu, 0,25 sama gerak angulernya di C kan, tapi kita cuma butuh gerak linearnya, kita nggak perlu gerak linearnya ya. Sebentar, orangnya masih di belakang loh. Orangnya masih di belakang. Kurang tahu ya. Orangnya masih. Enggak. Ya kalian barusan mendengarkan percakapan dari orang menanyakan harga, dan itu tidak perlu dimasukkan ya. Saya nggak potong ini videonya, saya langsung upload aja habis ini. Situ kecepatan anguler dari roda D. Kita tahu nih kalau dia satu tumpu itu gerak angulernya sama. Jika dia berhimpitan gini, gerak linearnya yang sama, bener kan? Situ karena A sama C ini kan satu roda gini, jadi mereka gerak linearnya sama. Kalau gerak linearnya sama, jadi di C itu 15 untuk gerak linearnya. Baru itu dia berhimpitan sama ini nih, jadi gerak linearnya sama juga, jadi 15. Tinggal kita cari nih gerak anguler dari D. Gerak anguler dari D itu kita tinggal cari pakai rumus tadi, yang kita balik aja. W sama dengan V per R. W nya itu kan gerak anguler ya, V kecepatan linearnya itu 15. Situ jari-jarinya itu 0,5. 15 bagi 0,5, jadi 15 sama dengan dikali 2 ya. Ya, kalau kalian paham yang saya maksud, jadi 15 kali 2 sama dengan 30. Ya, 30 rad per second. Radian per second. Inilah kecepatan anguler dari roda D. 30. Dah. Cukup mudah ya. Terus ini sebuah bola dilempar. Ini soalnya lumayan ribet.
dan banyak ngitungnya. Mungkin ini yang kalau di sini saya agak lebih ke pelan-pelanin gitu ya, soalnya ini lumayan banyak hitungannya. Tapi saya di sini mau kasih caranya yang agak tekankan sendiri gitu. Kalau di sini gini aja, kalian tahu nih kalau ini kan ini Pythagoras ya. Nah kalau ini kan Pythagoras, tapi karena dia sudutnya melengkung gitu, jadi tidak bagus ya. Harusnya tuh kan dia gini ya. Nah itu sebenarnya segitiga yang Pythagoras. Harusnya Pythagoras gitu dia, karena dia memiliki sudut melengkung gitu. Ini kayak Pythagoras dengan ini, terus yang ini Pythagoras dengan yang ini, tuh yang ini dia Pythagoras dengan yang ini. Pythagoras, bukan Pythagoras, segitiga gitu dia. Terus saya ini mau kalian tuh biar kita tahu caranya tuh, sama di vektor tadi kan ada yang saya bilang vektor. Kalau kan masih ingat penjelasan saya tentang vektor itu untuk mencarinya tuh ada yang gini ya, gimana ya jelasinnya. Nah gini, nah nih kalau mau cari R yang di sini tuh kita bisa sih langsung pakai, cuma saya ini mau menekankan biar kalian tahu cara cari VY. Sini kan Vx ya, Vx, rumus dari Vx sama dengan kan Vx dikali cos ya. V nya itu bukan V sih, Rx. Kalau cari R nya itu kan cari R nya kan sama dengan Rx dikali cos. Nah kalau mencari Y, tapi di sini Y ada nggak semudah yang kita cari di R nya itu, tidak semudah yang di vektor, karena di vektor tuh nggak ada gerak gravitasi, gaya gravitasi gitu. Kalau di R Y, kalau yang di R Y sih sebenarnya hampir mirip aja, cuma kita ada pengurangan dari gaya gravitasinya sama waktunya. Jadi pengurangannya sama R sama dengan RY dikali karena dia sisi atasnya ya, sisi depannya itu, jadi sama dengan sin dikurang gaya gravitasi dikali waktunya, terus dikali waktunya. Nah udah kan, kita udah dapat rumusnya dua-dua ini. Terus tinggal cari aja nih, tuh nyari apa sih teman-teman, kan pasti ada yang sedikit bingung ya, ini nyarinya apa sih. Sini tuh ini tuh nyari ini yang ini tuh kita nyari Rx yang di sini, dan juga kita nyari RY yang di sini, RY yang merah ini ya. Nah ini, ini yang RY nya, ini yang Rx nya, kita nyari yang itu, dan kita bisa dapat bukan itu sih, ini saya salah, nggak fokus sih. Tapi ya sama sih, yang untuk R kita nyarinya yang ini, dan kita cari area yang selurus sama ini. Nanti tinggal kita cari pakai rumus Pythagoras, karena tinggi sini kan sama dengan tinggi yang di sini ya. Oke, tinggal cari rumus Pythagoras, langsung kita eksekusi aja ya. Dari RXA situ RXA, jadi pakai rumus yang tadi. Nah ini tinggal V0 nya dikali cos A nya tadi,
cos A, cos alfanya, cos alfa. Kalau untuk RXA ini, untuk RX ini apa ya, untuk kecepatannya yang arahnya horizontal ini, dia selalu sama gitu. Jadi saya mau satu kali cari aja. Jadi untuk satu kali cari RX saja ya. Jadi RX sama dengan V0 dikali cos alfa. V0 dikali cos alfa, jadi V0 nya berapa? V0 nya tadi itu 60 ya. 60 baru itu cos alfa 30 derajat. Cos alfa 30 derajat, V0 dikali cos 30 derajat. Cos alfa cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. 60 kali 1/2 akar 3 sama dengan 30 akar 3 ya. Ini kecepatannya yang horizontal. Langsung kita tinggal cari kecepatan vertikal. Yang berubah ini kalau di melambung ini dia tuh kecepatan vertikalnya. Nah, langsung kita cari kecepatan vertikal. Kecepatan vertikalnya sama dengan RY sama dengan, untuk ini untuk A ya. Berarti A sama aja ya. RYA sama dengan RYA tadi pakai rumusnya V0 sin alfa dikurang G dikali T. V0 nya berapa? V0 nya 60. Sin 30 itu 1/2 dikurang G nya itu pasti kecepatan gravitasi itu 10 aja ya biar gampang. Kan 10 sama 9,8 agak ribet ngitungnya. Kayaknya di soal tahu juga kecepatan gravitasi. Iya, 10 tuh. Nih, soal juga tahu 10 meter per second. Karena diketahui jadi tinggal tulis aja. Apa namanya? 10 meter per second. 10 kali T-nya pertama di waktu pertama adalah di R1 di sini ya. R1 ini T-nya adalah 1 second, jadi 10 kali 1 itu 10. Jadi 30 akar 30 dikurang 10. 30 kurang 10 sama dengan 20 meter per second. Ini untuk RYA baru tinggal cari RYB. RYB sama dengan sama ya semuanya. V0 ini 10 dikali T-nya 1. Itu yang T2. Untuk di B, di titik B dan titik C, T itu waktunya 2 dan 3. Oke, langsung kita eksekusi dua-duanya. RYB sama dengan V0 sin alfa dikali G dikali T. Nggak usah satu tulis sih sebenarnya tadi. Sama dengan 60 dikali 1/2 dikurang G nya sama, T nya doang yang beda 20. Jadi 60 sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10 meter per second. Untuk RYC sama dengan sama ya, 60 kali 1/2 dikurang 10, T nya 3. Iya, tulis 3 T nya sekarang 3. Jadi 30 dikurang 30 sama dengan 0 meter per second. Terus kita tinggal cari nilai yang kita cari lah kecepatannya di titik A, titik B. Perbandingan kecepatannya tinggal cari masing-masing kecepatannya di titik A, titik B, titik C. Gampang. Sama kalau kan kita ini udah bilang kan kalau ini pakai rumus segitiga Pitagoras ya sini. Kita udah dapat ini. Jadi tinggal kita cari ininya pakai rumus Pitagoras. Jadi R sama dengan akar RX kuadrat tambah akar RY kuadrat. R sama dengan RX di A ya. RX di A itu R ini untuk RA ya. RA terus tadi bukan R sih, lebih ke kan ditanya kecepatan jadi pakai V aja ya. Terusnya V sih, bukan R ya, sebenarnya V, tapi tidak apa lah, anggap aja R tuh kecepatannya gitu.
VA V nya 30 akar 3 dikuadratin tambah RY nya di A ini 20 dikuadratin 30 akar 3 dikuadratin itu 2700. Terus tambah 20 akar 20 jadi 20 akar ya mendingan berapa 2 kali 2 4 tambah nolnya 2 jadi 400 ya 400 jadi akar 2700 dikali akar 400 gampang banget ya. Maaf ya, saya emang kurang enak badan, jadi kalau ada yang kalau videonya jelek, emang videoku selalu jelek sih, gak apa-apa. Langsung kita eksekusi aja 2700 tambah 400 mendingan akar 3100. VA ketemu, VB berapa? VB nya 10 meter per second, sama kayak tadi, langsung aja ya sudah lanjut gak apa. RX kuadrat tambah RY kuadrat tapi yang di B ya, jadi VB sama dengan RX nya akar 30 akar 3 dikuadratin ditambah R nya 10 dikuadratin sama dengan akar dari 30 akar 3 itu 2700 ditambah 10 akar 10 kuadrat itu sama dengan 100 sama dengan akar 2800. Terus untuk yang RC sama juga kayak tadi, VC sama dengan akar R, astaga gak sinkron, akar R X kuadrat tambah R Y di C kuadrat. VC sama dengan akar dari jadi 30 akar 3 dikuadratin tambah RC sama dengan 0 kuadrat. VC sama dengan tadi akarnya adalah 2700. Udah banyak perbandingannya. Ya udah, akar perbandingannya kan tinggal kita tulis ya. Untuk VA jadi perbandingannya dari VA akar 3100 banding akar 2800 banding akar 2700. Dah, perbandingannya berapa? Coret aja nol-nolnya. Jadi perbandingannya 31 banding akar 28 banding akar 27. Akar 31 banding akar 28 banding akar 27. Nah ini untuk ya soal terakhir ya. Oke, soal terakhir nggak ada lagi. Oke, soal terakhir udah itu aja. Jadi sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya mengerjakan, yang disengaja maupun tidak disengaja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Semoga kalian ngerti apa yang saya ngomong tadi. Kalau nggak ngerti, kalian bisa lihat dari video lain. Mungkin nanti ada saya selipkan salah satu video tentang vektor yang ini ya, yang di sini kalian biar paham apa itu yang aku maksud tadi. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.